Shalom umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 kita akan mendengarkan bacaan Injil dan khotbah dari Pastor Puji Nur Cahyo CM. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari Minggu ini kita sekalian diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Ya, situasi sekarang ini di tengah-tengah COVID, juga mungkin ada bencana di sana sini. Orang akan berpikir untuk memenuhi kebutuhannya yang paling pokok. Jadi orang mencari yang paling pokok kebutuhan sehari-hari. Namun kita diingatkan bahwa selain kebutuhan-kebutuhan pokok itu ada lagi kebutuhan lain yang penting. Tapi seringkali kita lupakan, yaitu kebutuhan batin, kebutuhan rohani. Apa kebutuhan batin atau rohani kita itu? Kebutuhan batin kita adalah percaya kepada Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk percaya kepada Injil. Loh, bukannya kita sudah percaya? Kenapa Injil hari ini menceritakan Yesus yang berseru kepada kita semua, bertobatlah dan percayalah kepada Injil? Bukannya kita sudah percaya? Memang kita sudah percaya, tetapi rupanya kita belum berubah. Itu sebabnya Yesus menggandengkan antara bertobat dan percaya. Kalau orang itu percaya, maka dia akan bertobat, berubah hidupnya. Kalau hidupnya belum berubah, berarti dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Injil. Yesus menyerukan kepada kita semua, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa sih Injil itu? Kok kita diminta untuk sekali lagi untuk percaya kepada Injil? Injil adalah kabar gembira Allah. Yang dimaksud dengan Injil itu bukan pertama-tama buku, ya. Bukan pertama-tama buku, tetapi Injil itu adalah isinya. Apa sih isi dari kitab suci kita itu? Apa sih isi dari Alkitab kita itu? Isinya adalah kabar gembira, kabar bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kita, dan Allah ingin bersatu dengan kita. Nah, itu yang paling penting.
Makanya Yesus menyerukan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita diminta untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Allah ingin bersatu dengan kita. Untuk itu kita diminta untuk berubah cara hidup kita. Berubah bagaimana? Ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada sabda Allah. Tadi saya katakan dalam kata pengantar, orang Katolik itu paling sedikit membaca Alkitab. Ayo coba kalian. Berapa kali kamu membaca kitab suci dalam satu hari? Paling-paling mendengarkan sabda Tuhan itu ketika misa. Iya kan? Coba kalau nggak misa, nggak mendengarkan sabda Tuhan. Nah ini memprihatinkan. Padahal sabda Tuhan itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Tuhan yang ingin menyampaikan, aku ingin mencintaimu. Coba bayangkan, ini kalian yang masih muda ini punya gebetan atau pacar. Dan pacarmu itu senang dengan kamu. Kalau dia ngomong sesuatu, bukankah kamu semakin senang mendengarkan, ya toh? Masa orang jatuh cinta, dia jatuh cinta dengan seseorang, tapi tidak suka mendengarkan suaranya. Aneh, itu nggak mungkin gitu ya. Nah sama dengan Tuhan. Tuhan itu mencintai kita. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat kita butuhkan, tapi kita jarang mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kalau Tuhan berbicara itu berarti dia ingin punya relasi yang begitu personal, begitu dekat dengan kita. Nah itu yang paling kita butuhkan sebenarnya di dalam hidup ini. Selain makan, pakaian, rumah, kebutuhan sehari-hari, kita sangat membutuhkan kehadiran Allah, cinta Tuhan, pelukan kasih Tuhan, itu yang kita butuhkan. Maka tidak heran kalau ada orang Katolik yang gampang stres, gampang pusing, ya, tertekan, depresi. Itu karena apa? Karena dia kurang membuka dirinya untuk sapaan Tuhan. Kalau dia mengalami sungguh-sungguh sapaan Tuhan, tidak mungkin orang itu akan depresi. Kenapa? Karena dia akan merasa damai, tenang, sukacita dalam hidupnya. Tuhan selalu merangkul dia. Dia yakin, dia mengalami Tuhan pasti menolong aku. Tuhan bersama aku. Maka tidak ada yang namanya stres. Lihat Santo dan Santa, meskipun mereka diancam, mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, mereka siap menjadi martir. Kenapa? Karena mereka mengalami cinta Tuhan, dan itu lebih dari segala-galanya. Mereka tidak lagi takut menghadapi kematian atau penderitaan, karena mereka mengalami cinta Tuhan. Maka hari ini Yesus pertama-tama mengajak kita untuk membuka diri. Bertobatlah, berubahlah hidupmu, bukalah hatimu, dan percayalah kepada Injil. Percaya itu bukan hanya yakin, tapi percaya itu berarti mengalami. Biarkanlah dirimu mengalami cintaku, sabda Tuhan. Dan kemudian ketika kita sudah mengalami cinta Tuhan itu, kita dipanggil seperti para rasul untuk menjadi penjala manusia. Kalau kita sudah mengalami cinta Tuhan, maka kita pun juga diajak untuk membagikan cinta Tuhan itu, supaya semakin banyak orang yang merasakan cinta Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi Tuhan berseru kepada kita, berubahlah dan biarkanlah dirimu mengalami sukacita cintaku. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka kita diajak untuk sungguh-sungguh berubah. Langkahnya ialah pertama-tama ya kita
belajar meluangkan waktu untuk Tuhan. Bukan hanya sibuk bekerja, sibuk belajar, sekolah, main HP, tapi juga kita membuka kitab suci, membaca kitab suci, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, menyapa kita dengan sapaan cintanya. Dengan begitu, kita akan mengalami rahmat cinta Tuhan yang begitu besar. Dan kita juga bisa membagikan cinta itu kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.